Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudaraku, jumpa lagi dengan saya Cecep Iskandar dalam channel Gila Bisnis Tanpa Utang. Insya Allah hari ini saya ada di sebuah pesantren yang berlokasi di Serang, Banten. Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu kiai, yaitu guru saya, Kiai Haji Hasan Basri. Insya Allah saya akan meminta nasihat-nasihat beliau bagaimana mengembangkan bisnis tanpa utang. Insya Allah kita akan berdiskusi, akan mendengarkan tausiah-tausiah beliau agar pengusaha-pengusaha yang di luar sana masih bergelimbang dengan hutang. Insya Allah dalil-dalilnya akan disampaikan oleh Abi Hasan Basri. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Abi, sehat hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Keluarga sehat Abi? Amin. Alhamdulillah Abi udah menerima kami di sini. Saya alhamdulillah sering silaturahim ke sini. Abi, kebetulan saya juga salah satu pembisnis yang insya Allah proses hijrah. Abi, mohon nasihatnya nih dari Abi sendiri, saya dan teman-teman pengusaha atau berbisnis, gimana caranya agar Allah ridhoi Abi di bisnis itu? Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ikhwanal muslimin, sahabat iman dimanapun berada, alhamdulillah ada rasa syukur yang amat luar biasa. Amin. Kedatangan kakanda di tempat Abi dan mudakarohnya ini luar biasa. Itu tidak lepas daripada syiar ya. Bagaimana caranya agar segala sesuatunya kita diridhoi Allah. Amin ya Allah. Hidup di dunia bagaikan di surga. Amin ya Allah. Mati kita masuk surga. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Jadi tiada lain tiada mungkin ya, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat itu, baik hal bisnis apapun, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, kata Allah, kalau kamu pengen di dunianya lancar, hidupnya barokah, usahanya sukses tanpa ada suatu kendala apapun, ya kan? Keluarganya juga sakinah, mahabbah warahmah, pikirannya tenang, hatinya senang, hidupnya wow, ya. Dan matinya husnul khotimah. Allah berikan syarat surutnya. Apa syaratnya? Apa surutnya? Bisobri. Pertama Allah utamakan sabar. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ladang ujian. Maka dari itu setiap manusia, siapapun orangnya, apapun dia, dimanapun dia, pasti penuh dengan ujian. Untuk melewati itu semua, kata Allah, senjata yang paling ampuh adalah sabar. Nah, sabar itu dalam arti menerima apa yang telah terjadi secara natural, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu definisinya sabar. Setelah itu yang kedua, kata Allah, wassalah. Apalah arti sebuah kehidupan, apalah arti sebuah kesabaran kalau tidak ada penghambaan kepada Allah. Karena demi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah itu penjabarannya bahwa segala sesuatunya yang menentukan hidup manusia itu sukses tidaknya, berhasil tidaknya, untung ruginya, selamat cilakanya, semuanya bagaimana Allah. Maka dari itu kita harus membuktikan kepercayaan kita, penghambaan kita kepada Allah. Di samping menjalani hidup dengan sabar dan semangat, jangan lepas dari tauhid, jangan lepas dari keimanan, jangan lepas dari penghambaan kita kepada Allah. Wassalah, jaga salat 5 waktu. Nah, jadi Allah itu menjamin, ya, jaminan dari Allah kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, berkah dunia akhirat, cuman 2 syaratnya. Jalani hidup ini dengan sabar dan jaga sholat 5 waktu. Udah, ayo yakin. Luar biasa Abi. Abi ada satu poin tadi yang saya tangkap. Berarti sabar dan sholat. Betul. Nah, mohon maaf Abi, ini mungkin kita nih atau teman termasuk saya mungkin
kita kadang-kadang melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian, Abi. Padahal kata Allah, kalian harus menjalankan syarat Islam secara kafah. Ini kadang-kadang, mohon maaf Abi, ini kita bagaimana menuju keluarga bahagia, bisnis berkah. Orang kita sebagian masih melakukan itu, Abi. Meninggalkan sholat. Nah, kadang-kadang meninggalkan sholat, terus kita mungkin dalam bisnis masih ada hutang, piutang, dan piutang itu ada ribanya. Nah itu menurut Abi seperti apa tuh? Agar kami pengusaha-pengusaha itu betul-betul hijrah secara kafah. Silakan Abi. Kita harus berpikir real ya, secara hak. Segala sesuatunya yang punya itu Allah, yang punya sukses Allah, yang menyukseskan Allah, yang punya rizki Allah, yang punya selamat Allah. Kayaknya suatu hal yang tidak masuk logika. Kalau kita memang meyakini tentang segala sesuatunya Allah, tapi kita memaksiati Allah, Nah itu dia. kan gila itu. Itu yang tadi Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, baru dia tanya, kenapa? Loh, jawabannya kan sudah ada dalam diri kita. Meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Itu jawabannya sebenarnya. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, umpama, nih, kita ingin hidup ini sukses, sementara kita ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan suatu hal, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu jujur, entah itu menjaga amanah agar membayar utang, lalu kita tidak melakukan itu semua. Nah, kalau kita sudah memaksiati Allah, jangan salahkan kenapa dan jangan tanyakan kenapa. Apabila terjadi dalam suatu kehidupan kita sesuatu yang tidak kita inginkan, kebangkrutan, kemelaratan, kesusahan, masalah yang tidak kita inginkan, itu suatu peringatan dari Allah agar mereka itu kembali kepada Allah, suatu cubitan dari Allah agar mereka menyadari bahwa segala sesuatunya itu bagaimana Allah. Oke. Berarti Abi poinnya adalah kalau kita pengen bisnis sukses, pengen hidup bahagia, laksanakanlah perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Betul. Luar biasa Abi. Itu udah. Abi, terima kasih nasihatnya. Cuman satu nih, Bi. Ini luar biasa. Pondok pesantren Nabi ini sejuk sekali nih. Terus pemandangannya, aduh, asri nih. Udah kayak di satu taman nih. Abi, kita pengen lebih dekat lagi dengan Abi. Kegiatan Abi sehari-hari, sekalipun ngajar santri-santri, ada ikhwan akhwat di sini ya Abi ya. Boleh diceritakan Abi, karena saya yakin banyak saudaraku di sana yang siap mensupport dakwahnya Abi. Silahkan Abi, ceritakan di sini ada berapa santrinya, apa aja yang diajarkan di sini. Silahkan Bi. Sahabat iman dimanapun berada, Abi mohon doa restunya. Sudah pasti kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena itu sunatullah yang berlaku agar kita satu sama yang lain saling menghormati. Dengan menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, insya Allah kita akan lebih memuliakan orang lain, kita akan lebih mengutamakan orang lain, dan kita akan lebih menghormati orang lain. Bahkan dengan menyadari itu, kita akan menguasai yang disebut sifat tawaddu. Artinya kalau orang sudah tawaddu, janji Rasulullah, man tawaddu'a rafa'ahullah. Kalau orang banyak tahu diri, menyadari diri, dan dia sopan kepada orang lain, hormat kepada orang lain, mementingkan orang lain adalah kita adalah orang lain, itu jiwa Rasulullah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kan kalau orang sudah mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain bukan apa-apa, menganggap segala sesuatunya tergantung kita, itu sudah termasuk sifat sombong. Keegoisan itulah yang membuat orang akan menemukan suatu kehancuran, karena Rasulullah sendiri mengatakan man takabbara wa do'ahullah. Barang siapa yang egois, sombong, meyakini hanya diri sendiri, segala sesuatunya bagaimana aku tanpa orang lain, inilah aku, maka tunggu tanggal mainnya, kata Rasulullah, wa do'ahullah. Allah akan merendahkan dan menghinakan derajat kehidupan orang seperti itu, karena itu sombong. Merinding saya Bi. Masya Allah. Jadi bagaimana kita menguasai sifat Rasulullah, orang lain adalah kita adalah orang lain. Sehingga Rasulullah kan apalagi di waktu sehat, di saat sakaratul maut saja yang diingat orang lain, bukan dirinya. Ummati itu sedang sakarat, sedang sakit, Ya Allah. tapi beliau mementingkan orang lain, bukan dirinya. Masya Allah. Subhanallah. Bahkan nanti di kelak padang mahsyar pun
Rasulullah. Yang dipentingkan adalah orang lain. Orang lain adalah kita, kita adalah orang lain. Oh ya, Kanda punten. Alhamdulillah boleh sedikit Abi cerita ya. Pesantren Abi ini berada di daerah Serang, Banten, Ya. dan Abi ini sifatnya pesantrennya salafi. Salafi itu artinya tidak ada sekolahan, pendidikannya khusus tahfidz dengan kitab, tahfidz kitab, Ya. khusus untuk memahami, mendalami ilmu agama. Dan di sini para santri tidak dipungut biaya apapun. Luar biasa. Makanya umumnya santri yang menyantren di Abi itu yatim piatu, para duafa. Di sini tidak ada Kanda, uang pendaftaran nggak ada, uang bulanan nggak ada, uang bangunan nggak ada, bahkan uang listrik juga nggak ada. Masya Allah. Dan hebatnya dengan izin Allah Kanda, Tetap ada ya itu. segitu nggak ada pembayaran apa-apa, tapi santri mampu membeli kitab. Artinya banyak orang dermawan yang membelikan kitab mereka. Seperti Kanda salah satunya. Ini alhamdulillah. Beliau ini orang yang rutin membantu Abi dalam memperjuangkan para santri. Karena di situ pun Kanda ya, seperti Kanda untuk makan banyak yang ngirim beras, untuk kitab banyak yang membelikan. Di situ Abi semangatnya, dan di situ juga Abi makin menyadari bahwa kita hidup sababnya ada orang lain. Demi Allah, kita lahir dari orang lain dan kita mati pun akan digotong oleh orang lain. Luar biasa, Abi. Terima kasih nasihatnya. Saudaraku, ahli surga. Poinnya yang saya bisa ambil dari pertemuan ini. Kita sebagai pengusaha yang sudah berhijrah masih membutuhkan saudara-saudara kita di luar sana. Kita jangan berpikir bahwa dengan mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, anak banyak, itu bukan segalanya saudaraku. Kita, kata Abi tadi disampaikan bahwa kita hidup tetap harus bermasyarakat, membutuhkan orang lain. Luar biasa janji Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan angkat derajat kita semua. Jadi saya berharap dengan media dakwah ini makin tersadarkan teman-teman kita pengusaha akan tabiat buruk hutang dan hijrah. Jadi saudaraku, tidak ada pilihan sekarang hari ini. Mari kita cepat hijrah. Mohon support terus channel Gila Bisnis Tanpa Hutang, karena ini saudaraku sebagai ladang dakwah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.